Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas satu perihal sebuah keselamatan, bahwa keselamatan kehidupan yang kita inginkan setiap hari kita kan menginginkan sebuah keselamatan. Ini bahasnya enggak kegedean, enggak jelas ya? Enggak jelas. Itu teman-teman son enggak jelas tuh. Ibu-ibu gedek. Jadi mungkin bassnya dikecilin. Basori apa baskoro kan. Bassnya kebesaran atau mungkin ekonya ya. Terkadang bahwa manusia itu menginginkan sesuatu, terkadang seseorang itu merasa ada masalah, terkadang seseorang itu merasa sesuatu itu mencengkram ya. Mempanikkan gitu, menjadikan kita panik. Pada saat kita tidak terbiasa menggunakan sebuah pola tafakur, kita tidak terbiasa menggunakan evaluasi diri, muhasabah, maka kita akan cenderung mudah menjadi orang yang mudah panik. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi yang sesungguhnya itu ringan dan tidak berat, akan tetapi karena kita tidak terbiasa muhasabah, kita tidak terbiasa tafakur, kita tidak terbiasa membuat catatan atau membuat estimasi, maka terkadang menjadi tampaknya masalah. Itu apalagi jika karakter orang yang mendramatisir sesuatu. Mendramatisir itu artinya seseorang itu satu masalah yang sesungguhnya nggak ada apa-apa, baik-baik saja, tapi supaya tampak tidak baik-baik saja. Sesuatu yang sederhana itu tampak dipersulit, biar tampak sulit, biar tampak keren, biar tampak pinter begitu ya. Itu terkadang dibuat dipersulit, entah kata-katanya begitu ya. Terkadang begitu. Saya pun juga kadang kan begitu, supaya biar tampak keren, kata-katanya gue tak gawe sulit kan gitu. Biar gue bingung. Sing tuwek-tuwek piye dong pora kan begitu. Kan gitu ya. Terkadang jemaah rahimakumullah, kita pertama memposisi sebagai hamba yang fakir, memposisi hamba yang butuh kuat memproses diri kembali kepada Allah, bahwa kefakiran itu adalah keniscayaan bagi kita jika kita ingin berproses kembali kepada Allah. Antumul fuqara ilallah, butuh. Jadi ada satu rumusan di dalam surat Fatir, itu adalah rumusan menjadi manusia yang butuh. Saat satu kebutuhan, butuh itu tidak menjadi satu orientasi, yang terjadi keinginan umpamanya begitu, atau pendidikan itu kurikulum atau materi itu tidak begitu memperhatikan yang sifatnya kebutuhan dengan konteks kehidupan, tidak sinkron dengan yang akan diterima anak terhadap menghadapi zaman saat mereka lulus, maka itu menjadi abstrak. Itu menjadi pelajaran yang sulit akan diterima oleh anak pada saat, makanya karakter awal yang kita perlukan di dalam diri kita untuk berproses menjadi dewasa, berproses menjadi pintar dan cerdas, itu adalah butuh. Memiliki satu, memang kita butuh. Saat kita bisa mengidentifikasi kebutuhan terhadap sebuah keinginan, maka kita akan lebih komplit gitu. Kita akan lebih baik
Sehingga apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan. Dan ini menjadikan kita kemudian setelah kita memiliki sebuah perilaku fakir, perilaku yang butuh. Butuh itu karena sadar sebagai hamba. Kedua, butuh karena kita tepatnya salah dan dosa, kurang. Butuh itu kan karena itu. Kita butuh berproses gitu ya. Kemudian untuk itu kita memposisi menempatkan sebuah perilaku yang disebut dengan syukur. Wa ta'adzana. Pada saat ada seruan yang sangat kuat perihal Tuhan kamu, tentang keberadaan Tuhan, tentang kebenaran, adzan seruan yang sangat kuat, adzana rabbukum, maka lain Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Menjadi hamba-hamba yang lain menyatakan bahwa kita itu oleh Allah telah diberi telinga, telah diberi mata, telah diberi akal, ini supaya kita la'alakum taskurun, supaya menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, yakni yang lapang dada, yang nyegoro ya. Kemudian menggunakan akal pikiran afidah, sehingga kita melakukan sesuatu itu sesuatu yang berfaedah, yang bermanfaat, bukan yang anfaedah atau yang tidak berfaedah. Dan sebaliknya adalah perilaku-perilaku kekufuran, perilaku yang menjadikan kita jumut, kita menjadi kaku, menjadi beku, menjadi ego, menjadi Cinderella kompleks. Apa itu Cinderella kompleks? Menjadi Dunning and Kruger effect, menjadi dementor. Lah ini kan saya mempersulit kata supaya kamu nggak ngerti sehingga saya tampak keren. Kan gitu tak? Jadi keren itu kan nggak sulit. Pokoknya sing dijak omong-omong kan gak dong dan keren. Terus kemudian nanti kamu ngomong, kok kata-katanya kata-kata sulit dan dalam kan gitu. Ya biar keren sih. Jadi ini kalau kamu melihat di tulisan, kufur itu adalah kebalikannya dari syukur. Syukur dan kufur itu dihadapkan secara sering disandingkan dalam pengertian versus diametral gitu ya. Diametral. Kufur itu disandingkan kepada mereka yang tertutup, yang kaku, yang beku, yang keras kepala. Itu adalah perilaku kufur. Jadi kalau kita memperhatikan sebuah kalimat di dalam Al-Quran, kufur itu disandingkan kepada mereka yang bisu, tuli dan seterusnya. Tentu kufur itu adalah kebalikannya. Untuk dapat ta'adzana, seruan yang sangat kuat. Wong adzan itu dikumandangkan banter banget. Setiap masjid itu kan menggunakan speaker ya, toa dan sebagainya. Wong kadang malah nggak segera berangkat ke masjid kok, kan gitu, kadang kan gitu. Seruan yang sangat kuat, adzan itu seruan mengenai perihal Tuhan untuk dapat dikenali keberadaannya. Karena kalimatnya dibuka dengan ta'adzana, pakai ada tak, maka Tuhan tidak menampak, maka membuat sang penyeru untuk menjabarkan tentang kehidupan ini supaya kehidupan manusia yang dijalani itu faedah, bermanfaat terhadap kebutuhan diri dalam menjalani kehidupan ini, untuk supaya ke dalam keselamatan yang pada saat hidup di dunia ataupun saat hidup di akhirat. Sebenarnya syukur kan begitu. Kan ini posisi sekarang. Kemudian jadi kalau kita memperhatikan semacam itu, syukur itu berlaku kepada kita, syukur itu berlaku kepada watak, sifat dan karakter yang harus melekat kepada hamba, kepada diri kita. Maka kebalikannya kufur, jangan menjadi sandangan kita, jangan menjadi sandangan hamba, yakni perilaku-perilaku yang jumut, yang kaku itu. Jadi kufur bukan masalah agama, bukan masalah agamanya itu
berbeda dengan kita bukan masalah ini sebenarnya, bukan masalah ini. Tapi yang butuh kita cermati dan kita waspadai kekufuran diri kita, kekufuran dalam diri kita. Jadi bukan masalah agamamu apa, perbedaan agama dan keyakinan. Namun siapa yang telah memiliki telinga, telah memiliki mata, telah memiliki otak dan telah dianugerahi oleh Allah, tapi dia bisu, tuli dan tidak pernah menjadi pendengar kecuali hanya panggilan untuk makan, kan gitu. Kan begitu. Maka akan berkembang menjadi perilaku-perilaku fasik, perilaku-perilaku munafik, perilaku-perilaku lalim, perilaku-perilaku dolim. Itu kan karena kekufuran, karena kekafiran. Kita nggak menyadari apakah bisa jadi kita berada di dalam wilayah itu yang ini butuh waspada, butuh hati-hati, yang kita selalu mohonkan untuk ampunan supaya kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang kufur. Kita nganggo kopiah lan sarungan ning kafir, itu kan repot itu loh. Itu repot. Nek gak nganggo kopiah, nganggo pakaian yang budaya yang lain kan gak repot, langsung bisa dituding. Tapi saat kita nuding maka kita juga menjadi kufur kan. Nanti kemudian kedua salawat salam pada tujuan kita Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Ya, syafaat ini sering juga saya sampaikan kok ya. Jadi syafaat itu kepada mereka yang man syaida bil haq wa hum ya'malun. Mohon maaf, wa hum ya'lamun. Jadi syafaat itu man kepada seseorang yang syahidah fi'il mandi, fi'il masa lalu telah ditempuh, maksudnya telah ditempuh. Jadi syafaat itu adalah bagi mereka yang man, seseorang yang telah menyatakan, telah menempuh, syahidah telah melihat, syahidah telah menyaksikan kehidupan ini dengan hakikat, telah mengetahui hakikat. Hakikat itu bukan konsep, hakikat adalah definisinya begini bla 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 bla. Bukan itu kan definisi, itu kan knowledge, itu kan wawasan. Tapi hakikat ini adalah ilmu, sesuatu yang menjadikan di dalam hati itu terbuka sehingga mengetahui kepastian hidup kita di dunia ini untuk apa dan bagaimana kita menjalani setelah kita di dalam hakikat, setelah kita ada hakikat, setelah kita mengetahui hakikat. Katakanlah demikianlah, seperti perbedaannya orang yang berada di dalam gelap dan di dalam terang. Orang yang di dalam gelap itu akan meraba-raba, mengira-ngira, menafsir-nafsir, sehingga kalimatnya semoga ini benar, semoga ini tempe, semoga ini tahu, semoga ini kan begitu. Didemek nyok, muga-muga duduk telek kan begitu. Tapi pada saat orang yang bilhaq telah menyaksikan dengan persis, itu berarti berada di dalam terang, cahaya, ada mata, kemudian sinkron karena ada cahaya, sehingga kita bisa melihat benda apa itu maka yang itu adalah huda. Kemudian hak, maka kita tahu bahwa benda itu ternyata adalah ini kan jelas begitu loh, bukan sebuah konsep terkait dengan sebuah definisi yang difilosofikan begitu, yang difilosofkan bahwa hakikat adalah kan gitu, bukan begitu. Jadi nggak terungkap dengan definisi pun pada saat kita jilat, oh iki jadi wis roh intine telek apa kan begitu. Itu berarti mengetahui hakikatnya, hakikat. Jadi yang memperoleh syafaat di dalam cakupan syafaat, nek wong-wong ngarani si entok payung saat hujan supaya enggak kehujanan, dan supaya saat panas enggak kepanasan. Yamlikus
mereka yang mendapatkan syafaat itu adalah mereka yang telah dalam ikatan saya bersaksi. Kalau sudah bersaksi, buku dan kitab serta Quran itu berfungsi sebagai referensi, mengkuatkan atau mengokohkan. Ya diperlukan, tetap diperlukan, tetap. Tapi kan kita menjadi mengetahui ya tadabbarul Quran untuk mencermati, menghayati ulasan yang berada di dalam sebuah kitab itu. Nah, ini sudah sering saya. Makanya, tapi dalam pengertian sebuah syafaat bahwa seseorang itu ada dua hal ya. Ada dua hal tadi. Jadi kalau kita balik ke depan dulu, ini yang pertama bahwa orang yang berada di dalam syafaat, mereka yang telah bersaksi, ini seperti potensi akan memperoleh syafaat, gitu ya, memperoleh syafaat. Wahum ya'lamun, yakni mereka yang berilmu. Ini yang pertama. Kemudian saat orang itu telah bersaksi terhadap kebenaran, terhadap sesuatu, saya bersaksi bahwa ini garam, saya bersaksi. Bukti nopo, saya sudah ngerasa nih, begitu ya, sudah ngemplok. Itu berarti syafaatnya itu ada hakikat, itu ada bendanya. Opo garam, klub kan gitu ya. Kemudian pada saat kita mengatakan layam melikuna syafa' ilaman manitakhadha inda rahmani ahdan. Nah, ini yang jadi orang yang memperoleh sebuah syafaat ilam takhudha inda ahdan nurrahman rahmanu ahdan, yakni mereka yang telah saling mengikatkan diri, saling mengikatkan diri. Begini loh ya. Jadi satu kehidupan yang kita jalani pada saat kita itu tidak mudah dibohongi, supaya kita tidak mudah terjerumus dan terjerembab dalam kehinaan. Tsumma rudinus asfala safilin, karena manusia itu khalaqna insan, manusia itu diciptakan fi ahsani taqwim, diciptakan baik sempurna. Tsumma akan tetapi rudinus asfala safilin, kemudian akan jatuh terjebak serendah-rendahnya dan hina. Pada saat kita memposisi dan menempatkan tidak tepat atau bahkan salah terhadap sebuah definisi, sebuah deskripsi, pola hubungan dan interaksi yang kita lakukan kepada sesama. Jadi kalau supaya kita tidak mudah disusupi, suatu komunitas itu tidak bisa disusupi, itu kalau sendirian kamu keluarga supaya tidak mudah disusupi, itu rasional. Kalau keluarga, sebuah keluarga itu tidak akan mudah disusupi jika orang itu waras. Waras di sini berarti menggunakan nalar dan rasional yang baik, kan begitu. Tapi rasional dan nalar yang baik itu akan terkaitkan dengan hati atau tidak. Umpamanya begini dah, keluarga itu terjadi benturan, itu biasanya ada pihak ketiga yang disebut dengan apa istilahnya? Pelakor gitu ya. Jadi ada pelakor atau pihak ketiga yang ikut terlibat keretakan sebuah keluarga. Nah ini kan ada beberapa, ini namanya ada susupan ke dalam. Karena rasional dan nalarnya telah terjajah pada kesenangan. Jadi nafsunya dijajah kesenangan, nafsunya dijajah kesenangan. Setelah itu ganti nafsunya menjajah akal. Akalnya supaya tidak menggunakan rasional dan nalar. Kemudian setelah akal dijajah, ganti akal menjajah hati. Saat hati ini menjajah hati sanubari, sehingga yang berfungsi adalah sanubari. Saat hati menjajah nurani, mohon maaf. Saat akal pikiran menjajah hati nurani, yang berfungsi hati sanubari.
Saat seseorang sudah terjajah, hatinya terinvensi, katakanlah intervensi oleh akal pikiran, maka itu disebut jahil, maka itu disebut dungu, maka disebut bodoh. Siapa orang yang bodoh? Orang yang hati nuraninya dijajah oleh akalnya. Ya, akal ini mestinya pasukan, akal ini mestinya tentara, akal ini mestinya prajuritnya hati. Supaya membuat strategi berkaitan dengan suburnya hati nurani terhadap zikir, supaya hati tetap ada kehadiran Tuhan. Kalau dalam hal keluarga, supaya hati itu tetap berpunjir kepada keluarga. Tapi pada saat ternyata bias dan belok menginginkan karena pandangan indah mata melihat orang lain yang dianggap itu adalah indah, karena rumput tetangga ternyata lebih hijau. Pada saat seperti ini, maka yang terjadi hatinya dijajah, maka akal sudah tidak berfungsi. Kalaupun dikatakan berfungsi, itu karena sudah dijajah oleh hati sanubari, dijajah oleh nafsu, keinginannya, dijajah oleh nafsu, dijajah oleh keinginannya. Maka itu disebut orang dungu, itu disebut orang jahil. Quran menyebut ada istilah dolim, ada istilah jahil, ada istilah toghut, gitu ya. Ada istilah sibahus syaiton. Jadi di dalam cakupan setan.